Bab 1226, Air Mata Halus vs Mata Hantu Tiga Mata. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang, Crash. Tiga api suci yang menyilaukan, di bawah desakan Xiaoyan dari Fenjue, perlahan-lahan bergabung bersama tanpa terlalu banyak rintangan, jadi setetes cairan perak seukuran air mata perlahan muncul di depan Xiaoyan. Air mata ruang angkasa ini tidak diragukan lagi lebih kuat daripada ketika Xiaoyan menggunakannya di Suan Santian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan fusi api suci di Suantian Santian. Secara alami cukup sulit bagi tiga api suci untuk tidak setuju satu sama lain, dan kekuatan mereka lemah pada saat itu, jadi tentu saja mereka tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Gugugu, cairan biru tua, kuning dan abu-abu perlahan-lahan bergabung bersama, dan kemudian kekuatan jiwa yang mengerikan yang dapat dengan mudah melenyapkan jiwa negeri dongeng tiba-tiba muncul dari cairan tiga warna. Ying-Ying, aku akan menghidupkanmu kembali sesegera mungkin. Melihat air mata halus di telapak tangannya, sesosok bayangan perlahan mengalir ke dalam hatinya, dan kerutan dan senyum bayangan itu perlahan-lahan menghasut Xiaoyan. Jantungku berputar, bahkan satu air mata pun tidak dapat membantu tetapi perlahan-lahan menetes. Murid hantu bermata tiga, berikan aku kematian. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu atau menahan diri, air mata halus di telapak tangannya tiba-tiba mengembun dan terbentuk, dan kemudian Xiaoyan berteriak keras, dan melemparkan telapak tangannya dengan keras ke arahnya. Ledakan, air mata halus, seperti setetes air mata perak kristal dan antimon yang sangat kecil, perlahan-lahan terbang menjauh menuju murid hantu bermata tiga. Namun, perpaduan tiga api suci air mata ruang angkasa ini, di sepanjang jalan, ternyata menjadi ledakan yang sangat serius di ruang tanpa batas, seolah-olah meledak karena tidak dapat menahan kekuatan air mata ruang angkasa yang mengerikan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Weng berdengung. Menghadapi serangan air mata halus, pupil hantu bermata tiga itu seperti musuh yang tangguh, dan ketiga pupil itu bersinar dengan sedikit kedalaman, dan kemudian cairan tiga warna itu juga perlahan didorong olehnya, dan mengenainya secara langsung. Air mata halus yang mendekat. Bum bum bum. Cairan tiga warna dan api suci tiga warna bertabrakan dengan air mata dalam sekejap, dan badai api yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh yang tak terbatas. Pada saat itu, jiwa di atas cairan tiga warna berfluktuasi. Kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang berkurang dengan cepat. Huhuhu. Pupil hantu bermata tiga tampaknya telah menemukan pemandangan ini. Ketiga pupil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak menjadi semburan kekuatan warna yang berbeda, langsung menyuntikkannya ke dalam cairan tiga warna, mencoba menahan air mata roh kosong berikutnya. Jika tidak, mereka tahu bahwa begitu mereka dikalahkan, saya khawatir nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Begitu air mata halus keluar, apakah itu alasan kegagalan? Ledakan aku. Dan Xiaoyan menatap pupil hantu bermata tiga yang perlahan-lahan jatuh ke angin yang lebih rendah, tanpa ragu-ragu, dia langsung meledakkan air mata halus itu sepenuhnya. Xiaoyan memotivasi air mata Voidling. Tentu saja, dia ingin memotivasi Fenjue, yang menghabiskan ki pertempuran yang tak terbayangkan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak bisa diseret dengan Sanmu Guitong. Bum bum bum. Dirangsang oleh semangat bertarung duel Xiaoyan yang memukau, dan menambahkan perintah Xiaoyan, air mata halus yang seperti air mata, kristal perak dan antimon, berubah menjadi kawah dalam sekejap. Kekuatan api suci yang dijelaskan, langsung dilampiaskan ke pupil hantu bermata tiga. Dan dengan ledakan penuh air mata halus, ruang tanpa batas ini juga langsung berubah menjadi dunia api, dan api yang tak terhitung jumlahnya berisik di mana-mana, dan bahkan sedikit lava pun mengikutinya. Weng Om, ketika menyadari bahwa dirinya tidak sebanding dengan manusia di depannya, ketiga pupil mata hantu bermata tiga itu tiba-tiba tertutup, seolah-olah terluka parah dan dengan cepat berlari menjauh dari luar. Aku kabur sekarang, sudah terlambat. Air mata roh kosong, murnikan untukku. Melihat mata hantu bermata tiga yang menyerah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, Xiaoyan tidak memberinya kesempatan apapun. Dia langsung mengendalikan air mata etiril yang tersisa dan mengejarnya. Puff! Melihat pupil mata hantu bermata tiga itu terus-menerus disempurnakan oleh api sucinya, Xiaoyan juga menghela napas panjang lega, lalu duduk. Jelas bahwa Fenjue baru saja diaktifkan untuk menyatukan tiga api suci,
dan dia menyerang dan bahkan meledakkan air mata ethereal di bagian akhir, yang telah sepenuhnya menyia-nyiakan hampir 90% kekuatan Xiao Yan untuk melawan makhluk abadi. Meskipun kekuatan fusi tiga api suci itu tirani, bagiku sekarang, aku khawatir itu hanya pukulan. Xiao Yan tersentak, mencoba menyerap energi spiritual langit dan bumi dari yang tak terbatas dan memulihkan kekuatan bertarung para abadi. Namun, di Hungry Unbounded, tidak ada jejak energi spiritual langit dan bumi, yang membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Lupakan saja, terlalu berbahaya di sini, mari kita bicarakan tentang memulihkan kekuatan dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu langsung memutar cincinnya sendiri, dan mengeluarkan ramuan merah menyala darinya. Pil peri. Itu cukup bagi orang kuat di bawah Douxian bintang 3 untuk memulihkan 80% Douqi dalam waktu singkat setelah meminumnya. Meskipun hanya satu yang dapat diminum dalam waktu sebulan, jika tidak maka akan menghasilkan antibodi dan kehilangan efeknya, tetapi ini tidak dapat membatasi efeknya. Nilai, ini adalah barang yang wajib dimiliki saat bepergian keluar. Hanya ini, sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menambahkan lebih banyak pil untuk memulihkan ki pendendam. Xiao Yan berkata tanpa ragu. Dengan lambaian telapak tangannya, pil roh abadi ditelan oleh Xiao Yan. Gulu-gulu. Anehnya, pil peri ini baru saja ditelan oleh Xiao Yan, dan langsung berubah menjadi noda energi murni yang sangat tirani, langsung berhadapan dengan inti pertempuran Xiao Yan yang terkuras, dan bahkan anggota tubuh dan tulang berkumpul bersama. Itu benar-benar hal yang baik. Hanya dalam satu tarikan napas, Xiao Yan menyadari bahwa dendam pendendam dalam tubuhnya yang telah terkuras, sebenarnya pulih hampir 70%. Bahkan jika dia tidak membalas 80% yang dikabarkan gelombang, hanya dendam 70% saja sudah cukup untuk mengejutkan Xiao Yan. Bayangkan saja, jika Anda melahap pil obat saat lampu Anda habis, dan langsung memulihkan 70% energi pendendam Anda, pasti tidak akan sulit untuk melarikan diri. Mengenai fakta bahwa 80% energi dendam tidak pulih, hanya 70% yang terkait dengan keputusan yang membakar di tubuh Xiao Yan atau semacamnya. Weng om. Dan saat Xiao Yan begitu bahagia, pupil hantu bermata 3 di udara juga hampir disempurnakan oleh kekuatan api suci, dan itu bisa menghilang kapan saja. Adapun pupil abu-abu itu, ada juga rasa tidak berdaya. Jelas, bahkan mata ketiga terkuat, tidak menyangka bahwa manusia yang ingin dilahapnya sebenarnya adalah seorang pria dengan 3 api suci. Kekuatan api suci memiliki daya tarik dan peningkatan yang besar bagi pembangkit tenaga listrik tipe api, belum lagi ketiga bunga ini terkondensasi pada satu orang. Saya khawatir peningkatan seperti itu hanya dapat digambarkan dengan kata penjahat. Selanjutnya, saatnya panen, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Melihat pupil hantu bermata 3 yang sekarat, pupil gelap Xiao Yan juga menjadi panas. Pupil hantu bermata 3 adalah suplemen yang hebat untuk kekuatan jiwa. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari jiwa negeri dongeng. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada saat ini. Murid hantu bermata 3 yang sekarat itu tampaknya telah merasakan senyum jahat Xiao Yan, dan ketiga murid itu tiba-tiba meledak dengan jejak kekuatan terakhir, seolah-olah untuk membeli sedikit waktu untuk pelarian mereka. Tetapi pada saat ini, dunia tanpa batas itu sudah penuh dengan kekuatan api suci. Tidak peduli bagaimana murid hantu bermata 3 itu melompat, dia tidak dapat melarikan diri dari nasib jatuh. Sempurnakan untukku. Melihat 3 mata hantu bermata 3 yang menyerah melawan dan berdiri diam di kehampaan, Xiao Yan tidak ragu-ragu, hanya duduk bersila dan memejamkan mata. Pada saat itu, kekuatan jiwa yang besar akan menyertai paket Sheng Yan, menyempurnakannya menjadi 3 mata hantu bermata 3. Kekuatan jiwa dan kekuatan api suci disempurnakan bersama, dan tidak peduli seberapa tirani 3 mata hantu ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan jatuh. Setelah diserang oleh air mata halus Xiao Yan, 3 mata hantu itu sudah diambang kematian, tetapi jika Anda ingin menelannya, Anda harus menggunakan kekuatan api suci untuk memurnikan 3 mata menjadi sumber jiwa yang paling murni. Jika tidak, jika Anda langsung menelan 3 mata hantu, apalagi Xiao Yan, bahkan Master Soul Eater akan meledak dan mati dalam sekejap. Mudah dulu, lalu sulit. Xiao Yan tidak terburu-buru, sekarang tiket kemenangan ada di tangannya, yang ia butuhkan hanyalah masalah waktu. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa yang menyilaukan dan kekuatan api suci langsung membungkus pupil biru tua mata pertama, dan perlahan-lahan memurnikannya. Anehnya,
Setelah kekuatan jiwa dan kekuatan api suci baru saja membungkus pupil biru tua mata pertama benar-benar meleleh dengan cepat, dan bahkan samar-samar berubah menjadi sentuhan asal-usul jiwa. Pemurnian kekuatan jiwa dan kekuatan api suci benar-benar tidak sebanding dengan api biasa. Orang ini benar-benar telah tumbuh dewasa. Melihat Xiao Yan seperti ini, Soul Eater tidak bisa menahan senyum yang langka. Awalnya, dia merasa bahwa pupil hantu bermata tiga itu sangat tirani. Saya khawatir dia perlu mengambil tindakan sendiri, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Xiao Yan benar-benar memutuskan sendiri. Meskipun resolusi ini tidak dapat menghindari tiga api suci di tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat Lord Soul Eater, yang selalu memiliki visi yang sangat tinggi, sedikit tersentuh. Lupakan saja, tingkat pertumbuhan anak ini sedikit di luar dugaanku. Setelah dia menelan pupil hantu bermata tiga dan maju ke jiwa negeri dongeng, inilah saatnya untuk melihat bawahanku. 3 lantai pertama Pulau Es dan Api. Tapi iblis cahaya dan penguasa jiwa Li itu, aku khawatir ada beberapa hal yang memalukan. Aku selalu merasa bahwa api suci di tangan penguasa jiwa Li tampaknya ada hubungannya dengan iblis cahaya. Aku khawatir itu tidak mudah. Penguasa pemakan jiwa sendiri seorang pria berdiri diam di atas ring dan bergumam pada dirinya sendiri. Tabrakan, kekuatan tiga api suci jauh melampaui imajinasi Xiao Yan, dan hanya butuh 1/4 jam untuk pandangan pertama benar-benar disempurnakan. Melihat bahwa pandangan pertama dari pupil hantu bermata tiga yang asli telah berubah menjadi sumber jiwa dari kristal perak dan antimon, Xiao Yan tidak dapat menahan senyum di sudut mulutnya. Sumber jiwa yang begitu murni lebih kuat daripada sumber jiwa manapun yang telah diserap Xiao Yan di masa lalu, tetapi kekuatan ini jelas tidak cukup bagi Xiao Yan untuk menerobos jiwa negeri dongeng. Tetapi jangan lupa bahwa ini hanya pandangan pertama, masih ada 2 lagi. Tidak ada pemurnian. Pada saat itu, dikombinasikan dengan kekuatan pupil hantu bermata tiga, saya khawatir promosi ke negeri dongeng juga akan menjadi hal yang biasa. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pandangan kedua, tidak akan terlambat untuk melahap setelah mata ketiga disempurnakan. Dengan begitu, akan lebih baik untuk memahaminya. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, dan setelah berbicara, Zaidu memurnikan dan pergi ke mata kedua. Di sisi lain, mata kedua tampaknya merasakan bahwa mata pertama telah sepenuhnya dimurnikan, dan memancarkan sedikit rasa takut. Tepat ketika dia ingin melarikan diri, mata itu terbungkus dalam api suci Xiao Yan dan perlahan mulai memurnikan. Awalnya, pupil hantu bermata tiga secara alami tidak terkalahkan, tetapi di bawah tekanan dan kehancuran Xiao Yan Shengyan, mata tiga saat ini hanya menjadi sasaran pembantaian oleh orang lain. Di luar Pulau Es dan Api, altar desa Sawu. Puff! Kelompok itu terlempar keluar seolah-olah mereka dilempar langsung oleh Xiao Yan, dan kemudian orang-orang yang koma perlahan membuka pupil mereka. Apa yang terjadi? Yu Xiaoye membuka pupilnya terlebih dahulu, melihat Yu Yifeng yang marah dan serius, ular petir dan Liu Qing yang sangat lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melalui pengamatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Yan telah pergi. Bahkan ki pertempuran Jade Legasi dan ular petir menjadi tidak stabil di tubuh mereka, dan napas Liu Qing menjadi sangat lemah. Intuisi memberitahunya bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kapten Yu, aku ingin masuk dan menyelamatkannya. Pada saat berikutnya, ada jejak darah di mata Razer, dan dia menatap Yu Yifeng dan berkata, "Brengsek, kita telah menderita kerugian besar dalam perjalanan ini. Mari kita kembali dulu dan membawa mereka berdua ke Dongsu." Mata Yu Yifeng berkedip dengan tatapan berat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jelas, bahkan jika dia sekuat warisan batu giok, dalam krisis hidup dan mati seperti itu, aku khawatir dia tidak setenang Xiao Yan, apalagi kalimat terakhir, kamu pergi dulu." Ketua tim, murid hantu bermata tiga sangat tirani, Xiao Yan akan mati. Meskipun aku, Razer, bukan orang besar, aku menyerah pada teman-temanku. Aku tidak bisa melakukannya, kata Razer kata demi kata. Aku tahu, monyet darat, Sui Wei, kalian berdua ikut aku untuk menyelamatkan Xiao Yan. Razer, kau tetaplah di sini untuk melindungi Liu Qing dan Xiao Ye. Pergi, kata Yu Yifeng tanpa daya, lalu langsung memberi perintah. Tidak, sebelum Razer sempat berbicara, ketiga Yu Yifeng bergerak dan berjalan langsung menuju bagian tengah altar, yang merupakan pintu masuk Pulau Es dan Api yang asli. Tabrakan, tanpa diduga,
Kerumunan itu baru saja sampai di lorong tengah, tetapi mereka tidak tersedot ke dalamnya, dan bahkan kekuatan tolak yang sangat tiranil langsung membuat ketiga sosok itu terlempar keluar. Bang bang bang, ketiganya terlempar keluar, lalu Yu Yifeng menyemburkan seteguk darah. Jelas, dia menderita luka dalam yang serius saat berhadapan dengan Sanmu Guitong. Ketua tim, paman kedua, suara tergesa-gesa terdengar perlahan, lalu Yu Xiaoye dan Lei Snake berjalan menjauh dari Yu Feng. Pintu masuk ke Pulau Es dan Api sudah tidak ada lagi di sini, gelombang kita tidak bisa masuk. Yu Yifeng duduk dengan pantat, menyeka beberapa noda darah di telapak tangannya, dan sedikit membuka mulutnya. Tapi Xiao Yan dia, Razer mengepalkan tangannya erat-erat setelah mendengar ini. Xiao Yan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga King di kota Raja Hantu. Kirim seseorang untuk menghubunginya. Selain itu, panggil anggota keluarga yang kuat dan pantau mereka di pinggiran Pulau Ichevire. Begitu ada pergerakan, laporkan kepada mereka sesegera mungkin, dan masalah yang dipercayakan harus diberitahukan kepada keluarga. Begitu Xiao Yan keluar hidup-hidup, dia akan menjadi teman keluarga Yu kita seumur hidup. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, dia segera bangkit, matanya menjadi dalam, dan dia bergumam. Baik, Kapten. Para Razer mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan hanya itu yang ada saat ini. Masih ada 2 tahun sebelum rasio Dongsu. Ayo pergi ke Dongsu dulu. Yu Yifeng masih tidak mau dan melirik ke arah Pulau Ichevire, lalu dia tidak berhenti, dan langsung memimpin semua orang menuju Dongsu. Adapun gadis kecil jahat Luyin di lantai 10, dia pergi diam-diam begitu dia keluar. Mata hantu bermata 3 ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Butuh waktu sebulan penuh bagiku untuk menyempurnakan mata 3 itu. Selanjutnya, saatnya panen. Xiao Yan bergumam perlahan, lalu matanya tiba-tiba terbuka, auranya tiba-tiba melonjak ke puncak tahap awal Dewa Pejuang Bintang 1, lalu dia menatap tajam ke arah kristal perak dan antimon seukuran telapak tangan di depannya. Kelompok energi ini adalah sumber jiwa paling murni yang diekstraksi dari mata hantu bermata 3. Apakah itu dapat dipromosikan ke jiwa negeri dongeng tergantung padanya. Napasmu saat ini mengambang, jadi sebaiknya kau menerobos dan menelannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, genggamannya juga lebih besar. Mata Xiao Yan perlahan menatap sumber jiwa yang berkilauan di tangannya, dan Soul Eater keluar dan berkata, mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat Lord of Soul Eater keluar. Tahap tengah One Star Fighting Immortal. Soul Eater berkata sambil tersenyum. Tentu saja, setelah digigit oleh Soul Eater, Xiao Yan menyadari bahwa aura aslinya telah mencapai puncak tahap awal One Star Fighting Immortal ketika dia berada di Ghost King City. Sekarang, dengan pertempuran dengan pupil hantu bermata 3, itu akan muncul secara alami. Aku memiliki kesempatan untuk maju ke tahap tengah One Star Fighting Immortal. Oke, mendengar ini, Xiao Yan menyeringai, dan kemudian untuk sementara membuang kekuatan jiwa transparan antimon perak kristal ke samping, dan duduk dengan tenang. Tabrakan. Pada saat ini, Fen Jue berputar dengan kecepatan tinggi di tubuh Xiao Yan, dan bahkan inti ember bundar di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan ada beberapa fluktuasi yang tak terlihat di antara keduanya, seolah-olah ada sesuatu di antara keduanya. Sungguh rahasia, mungkinkah inti ember bundar ini ada hubungannya dengan Fen Jue? Xiao Yan merasakan sedikit sambil mengatur napasnya, tetapi dia menemukan bahwa keduanya tampaknya memiliki hubungan yang dekat. Kekuatanmu saat ini telah mencapai tahap tengah dari One Star Fighting Immortal, kamu hanya perlu menerobos penghalang itu. Jangan terganggu, jaga pikiranmu, arahkan napasmu, dan aktifkan latihan. Soul Eater berkata dengan dingin. Crash. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak memikirkan hal-hal ini untuk sementara waktu, lalu menutup matanya dan kehilangan akal sehatnya, perlahan-lahan menembus levelnya sendiri. Puff! Setelah beberapa menit, suara aneh keluar dari tubuh Xiao Yan, seolah-olah ada lapisan kertas yang telah ditusuk, dan kemudian tawa yang agak hangat perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan. One Star Fighting Immortal berada di tahap tengah. Xiao Yan perlahan membuka pupil matanya, dan kekuatan yang lebih kuat merasuki telapak tangannya. Jika kekuatan Xiao Yan di tahap awal One Star Fighting Immortals di awal mampu melawan One Star Fighting Immortals yang terlambat di level yang sama atau dia berhasil, maka Xiao Yan, yang saat ini berada di tahap tengah One Star Fighting Immortals,
tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa One Star Fighting Immortals. Di level yang sama, ada keberadaan yang hampir tak terkalahkan, dan bahkan tanpa menggunakan api suci, dapat dilihat betapa besarnya kesenjangan antara tahap awal Star Dosian ini dan tahap tengah One Star Dosian. Tidak buruk, kekuatan di tahap tengah One Star Fighting Immortal, dan kemudian menelan sumber jiwa yang begitu murni. Saya khawatir ada harapan besar untuk maju ke jiwa negeri dongeng, dan kemudian menambahkan penyerapan jiwa pertempuran, dan bahkan teknik penempaan, rasio Dongzu dan 4 tidak ada masalah dengan rasio benua. Petik 2. Ketika aku berpikir bahwa muridku dari Soul Eater dapat menang di benua di bawah Li Soul Lord, hehe. Soul Eater tertawa jahat. Sebagai kekuatan tertinggi Soul Eater, Lord of Soul Eater secara alami memiliki hubungan terbuka dan rahasia dengan Lord of Li Soul Domain, dan bahkan kejatuhan Lord of Soul Eater juga terkait dengan Lord of Li Soul, yang membuat Soul Eater Lord tidak dapat menahan perasaan sedikit kompetitif. Selanjutnya, saatnya melahap sumber jiwa. Xiao Yan mengabaikan Soul Eater dan melambaikan tangannya perlahan, dan sumber jiwa transparan kristal perak dan antimon datang langsung di depannya. Sumber jiwa kristal perak dan antimon baru saja tiba di depan Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan jiwa yang telah dikonsumsinya sebelumnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Sumber jiwa yang begitu besar memang pupil hantu bermata 3 yang dapat disebut sebagai suplemen jiwa oleh manusia. Xiao Yan dengan lembut memegang sumber jiwa transparan kristal perak antimon dan tidak dapat menahan tawa. Meskipun pupil hantu bermata 3 memiliki kekuatan manusia abadi petarung bintang 3 yang terlambat, itu tidak ada gunanya, karena pupil hantu bermata 3 mengabaikan semua pertahanan fisik dan tidak dapat melakukan serangan fisik secara relatif, dan yang terpenting adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk mengeluarkan serangan jiwa. Kekuatan jiwa Sanmu Guitong menentukan kekuatannya. Orang ini dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan manusia di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 3. Saya khawatir jiwa negeri dongeng ini bukan jenis yang baru saja melangkah ke dalamnya. Jiwa negeri dongeng dibagi menjadi 3 alam, jiwa virtual yang mengembara. Dan setiap alam dibagi menjadi 3 tingkat, depan, tengah dan akhir. Pil obat tingkat ketiga apoteker tingkat abadi tingkat 4 Tiandiksuan sesuai dengan tahap awal, tengah dan akhir dari tingkat imajiner negeri dongeng. Dan seterusnya, Xiao Yan bergumam sedikit di dalam hatinya. Dewa mengembara, pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, diam-diam menjadi tenang, dan bergumam sedikit. Senior, Senyu, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, jelas menantikan kekuatan dari penguasa pemakan jiwa. Kekuatan keseluruhan dari 3 domain utama dunia hantu tidak akan lebih lemah dari pusat dunia hantu. Dan di bawah 3 domain, setiap domain memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 1000 benua. Di antara ribuan benua, bakat-bakat terbaik terus dipasok ke 3 domain. Sebagai kumpulan dari 4 benua, Yin Huntian secara alami mampu menempati peringkat 100 teratas dari 1000 benua Li Hunyu, yang cukup untuk menarik perhatian manajemen senior Li Hunyu. Oke, bocah, kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng bukanlah dokter anak. Apakah menurutmu itu begitu mudah dicapai? Itu adalah eksistensi tertinggi di bawah jiwa para dewa. Penguasa Soul Eater berkata dengan antisipasi, dan suaranya penuh dengan antisipasi. Oke, cepatlah dan telanlah. Soul Eater memutar matanya. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan tidak repot-repot bertanya. Jelas, kekuatan jiwa Soul Eater belum mencapai alam kenaikan abadi, tetapi aku khawatir itu tidak jauh di belakang. Ayo. Setelah Xiao Yan siap, dia perlahan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian sumber jiwa yang mempesona itu langsung dihirup oleh Xiao Yan ke dalam alam jiwanya. Brak, sumber jiwa yang begitu mempesona baru saja mengalir ke dalam alam jiwa Xiao Yan, dan tiba-tiba terbalik. Bang bang bang, pada saat ini, selain dari sumber jiwa yang baru saja mengalir masuk, tidak ada apapun di alam jiwa itu. Yang ada di sana hanyalah batu jiwa yang memadatkan kekuatan jiwa surgawi sempurna Kaisar Xiao Yan. Warna batu jiwa itu sama sekali berbeda dari asal-usul jiwa. Itu berwarna perak secara keseluruhan, tetapi ketika menghadapi asal-usul jiwa, ada sedikit rasa takut. Apa yang kamu takutkan? Kalian tetap ingin bergabung gelombang Xiao Yan berkata tanpa daya ketika dia melihat ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan dalam batu jiwa tidak diragukan lagi adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar,
yang hanya selangkah lagi dari negeri dongeng, dan asal-usul jiwa di alam jiwa ini adalah kunci untuk promosi. Langkah selanjutnya adalah memadatkan istana roh. Xiao Yan menyaksikan kedua kekuatan jiwa itu perlahan menjadi tenang, memejamkan matanya, dan perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa dari batu jiwa, membentuk istana yang megah di alam jiwanya. Istana roh, itu adalah simbol jiwa negeri dongeng, dan itu juga merupakan tempat untuk menampung kekuatan jiwa. Dengan istana roh, kekuatan jiwa akan mengalami lompatan kualitatif. Saat bertarung melawan orang-orang, istana roh akan dipanggil untuk memenjarakan kekuatan jiwa musuh, dengan demikian menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan ada banyak misteri yang belum ditemukan oleh manusia. Di antaranya, manusia yang mampu mencapai jiwa negeri dongeng juga merupakan putra kesayangan surga. Dan jika Anda ingin maju ke jiwa negeri dongeng, Anda harus terlebih dahulu melemparkan prototipe istana spiritual sebelum Anda benar-benar dapat melangkah ke langkah itu dengan kekuatan sumber jiwa. Dan apa yang disebut istana spiritual adalah cara terbesar dari kekuatan jiwa substantif. Puff! Dengan suara, pengecoran pertama istana roh berakhir dengan kegagalan. Kekuatan jiwa tidak dikendalikan secara merata, datang lagi. Penguasa pemakan jiwa juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat ini. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak panik. Lagi pula, dengan pria besar seperti pemakan jiwa di sini, hanya masalah waktu sebelum dia mengumpulkan istana roh. Gagal lagi, datang lagi, kekuatan jiwa tidak merata di sini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Datang lagi, di tempat yang tak terbatas, Xiao Yan perlahan gagal sekali, lalu bangkit kembali, terus-menerus memadatkan istana spiritual di alam jiwa. Meskipun pengecoran istana roh hanya membutuhkan penggunaan kekuatan jiwa untuk menguraikan garis besar dasar, dan kekuatan jiwa akan mengisinya dengan sendirinya, tingkat kesulitannya jauh melampaui imajinasi Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan merasa bahwa dia sudah menjadi penyempurnaan besar alam kaisar, dan tidak sulit untuk menguraikannya, tetapi kegagalan berturut-turut ini sebenarnya membuat Xiao Yan merasa frustrasi. Pengecoran istana roh cukup sulit, tetapi setelah pengecoran istana roh, adalah hal yang wajar untuk maju ke negeri dongeng, tetapi jika Anda tidak menerobos ke jiwa negeri dongeng, kekuatan jiwa bahkan akan mundur. Tetapi istana spiritual ini, bagimu sekarang, bagaikan seekor harimau bersayap. Setelah kau benar-benar menginjakkan kaki di negeri dongeng, kekuatan jiwamu akan terwujud, sehingga kau dapat memanggil istana spiritual untuk bertarung dengan orang-orang. Dan secara langsung memenjarakan kekuatan jiwa musuh. Sampai batas tertentu, ini adalah bagian terakhirmu yang tak terkalahkan. Kartu truf negeri ini, penguasa Soul Eater tersenyum. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit, tetapi saat berikutnya, garis besar istana spiritual tidak gagal seperti sebelumnya. Jangan terganggu, fokus, mobilisasi kekuatan jiwa. Melihat ini, Soul Eater tidak bisa menahan kegembiraan. Xiao Yan ini benar-benar seorang jenius. Pada awalnya, ia telah gagal ribuan kali sebelum ia berhasil melemparkan istana roh, tetapi Xiao Yan ini hanya gagal puluhan kali. Ia tampaknya telah menguasai misteri itu, yang membuat Soul Eater tidak bisa menahan kegembiraan. Sial, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, karena dia telah mengalami lusinan kegagalan saat ini. Xiao Yan samar-samar menemukan cara untuk menguraikan sedikit, tetapi garis besar ini terlalu banyak dari kekuatan jiwa Xiao Yan, hanya menguraikan istana roh lapisan, adalah untuk mentransfer hampir 90% dari kekuatan jiwa dari kesempurnaan agung surgawi alam kaisar. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang begitu mengerikan, bahkan ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Telan sumber jiwa, tepat ketika Xiao Yan bingung, suara pemakan jiwa masuk. Oke, melihat ini, Xiao Yan tidak berani ragu sedikit pun. Kekuatan hisap yang menyilaukan tiba-tiba dimobilisasi, dan kemudian kekuatan jiwa antimon perak kristal yang menembus pupil hantu bermata 3 di alam jiwa diserap dengan gila-gilaan. Brak, menyerap kekuatan jiwa, seperti suara air mengalir, yang sangat keras, tetapi pola yang agak misterius muncul di lautan jiwa yang besar saat ini. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah istana besar yang baru saja dia gariskan menggunakan hampir 90% kekuatan jiwanya di batu jiwanya. Istana roh. Dan Xiao Yan, yang awalnya tidak tahu apa istana spiritual itu, merasa lega setelah melihat istana spiritual yang lebih kokoh. Ternyata yang disebut istana Ling ini adalah istana yang megah. Bagian luarnya tampak seperti kristal perak dan antimon.
Sedangkan bagian dalamnya, diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup rumit. Untuk menyimpan kekuatan jiwa. Selain itu, melalui persepsi Xiaoyan, dia mengetahui bahwa area istana spiritual ini sangat besar sehingga sepertinya dapat memenjarakan orang lain. Bayangkan saja, jika seseorang lalai saat bertarung dengan orang lain, musuh dipenjara oleh istana spiritual, sehingga musuh tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bagi Xiaoyan, mengandalkan kekuatan Ki Tempur saja sama saja dengan pembantaian sepihak. Namun, sangat disayangkan istana spiritual ini hanya menjadi satu-satunya sarana kurungan. Jika itu adalah kelompok, saya khawatir nilai istana spiritual akan meningkat tanpa batas. Bagaimana menurutmu, jika istana roh dapat memenjarakan musuh kelompok, saya khawatir tidak akan ada apa-apa bagi Master Formasi Do. Prinsip istana roh ini mirip dengan Master Formasi Do, tetapi keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pemakan jiwa dengan mudah memahami niat Xiaoyan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi sambil tertawa. Jangan santai, kamu telah menelan sumber jiwa yang begitu cemerlang, kamu tidak bisa santai. Garis besar istana spiritual dalam satu tarikan napas, kata pemakan jiwa Zaidu. Oke, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk diam-diam, dan kemudian, dengan bantuan sumber jiwa yang baru saja ditelannya, dia mengendalikan kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati menguraikannya di alam jiwanya. Hanya saja, bahkan Soul Eater dan Xiaoyan sendiri tidak menyadari bahwa saat ini, di dahi Xiaoyan, lingkaran pelindung di luar pola klan keluarga Xiao tengah menyerap Xiao dengan sikap yang sangat rakus. Kekuatan jiwa di lautan jiwa api, hanya diserap sangat sedikit, dan sangat tersembunyi, jadi tak satu pun dari mereka menyadarinya. Sejumlah pukulan kedua, Xiaoyan berjuang untuk mengendalikan kekuatan jiwanya, terus-menerus membuat sketsa istana spiritual, dan dengan setiap pukulan yang ditarik Xiaoyan, kekuatan jiwa di tubuhnya tampaknya meningkat 1 poin. Boom! Saat berikutnya, batu jiwa yang berisi semua kekuatan jiwa Xiaoyan, juga karena tidak dapat menahan fluktuasi yang begitu hebat, langsung meledak, dan kemudian bagian kedua dari kekuatan jiwa langsung miring ke ranah jiwa Xiaoyan, menyatu dengan hebat. Sangat kuat, tidak mungkin, itu akan meledak. Xiaoyan awalnya menggunakan sumber jiwa pupil hantu bermata 3 untuk menguraikan istana roh, dan telah menguraikan 3 lapisan, tetapi tanpa diduga, batu jiwa itu tiba-tiba hancur, dan kedua kekuatan jiwa itu seperti musuh yang cemburu ketika mereka bertemu. Di ranah jiwa, ada jalan buntu, dan dalam sekejap mata, itu siap untuk dikembangkan. Jangan takut, tidak perlu bergabung, karena istana spiritual 3 lapis telah digariskan, maka kedua kekuatan jiwa dapat langsung dipindahkan ke dalamnya. Dewa pemakan jiwa berkata dengan tenang. Kalau begitu biarkan saja. Xiaoyan juga merasa lega, dan dia mengabaikan semua yang lain, tatapan matanya menjadi dalam, dan kemudian dua kekuatan jiwa yang tidak cocok langsung digabungkan oleh Xiaoyan ke dalam istana spiritual yang setengah jadi di alam jiwa. Dan dengan garis besar Xiaoyan seperti ini, sebuah istana besar yang menutupi hampir seluruh alam jiwa gelombang tiba-tiba muncul ilusi. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ternyata ada 9 lantai. Boom! Suara keras bergema di seluruh pulau es dan api, dan bahkan sedikit rasa takut terpancar dari kedalaman jiwa. Hahaha, melihat fluktuasi kekuatan jiwa, hanya negeri dongeng yang dapat mengirimkannya. Tampaknya tim bermata elang telah terbunuh. Hantu, ayo pergi. Hun Sang secara langsung menghabiskan puluhan ribu jiwa untuk memanggil mata ketiga dari pupil hantu bermata 3, dan kemudian secara langsung menerobos ruang pelindung lapis ke-8, datang ke sini, dan menyelamatkan hantu itu. Pergi, fluktuasi ini terlalu hebat, saya khawatir itu akan menarik perhatian 3 pembangkit tenaga listrik lapis teratas di pulau es dan api. Ketika hantu itu mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah drastis, dan kemudian hantu gelap itu tiba-tiba berkedip, tepat pada mereka berdua. Sebuah retakan robek di depan mereka, dan mereka berdua menyelinap masuk dan menghilang. Apakah napas orang ini ditemukan oleh 2 orang di lantai pertama dan kedua? Di gua misterius di lantai 3, raksasa itu berkata tanpa daya setelah merasakan fluktuasi. Sepertinya sesuatu yang menarik telah datang ke pulau es dan api kita. Lantai kedua benar-benar gelap, seolah-olah dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dan bahkan napasnya seperti iblis, dan dia perlahan mengeluarkan lelucon. Kekuatan jiwa negeri ajaib, sepertinya itu adalah orang dengan pupil mata 3. Tapi mengapa ada bau yang mirip dengan tuanku dalam napas ini?
Adapun dasar pulau es dan api, itu juga ruang di lantai pertama, aku tidak tahan. Suara yang agak aneh keluar, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. 1, 2, 3, 4, Istana Spiritual 9 tingkat, sang pemakan jiwa juga perlahan memarahi, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Istana roh dibagi menjadi 9 lapisan, dan setiap lapisan sesuai dengan 9 tingkat kekuatan jiwa di negeri dongeng. Tetapi yang mengejutkan bagi penguasa pemakan jiwa, itu adalah pertama kalinya dia memadatkan 9 lapisan. Penguasa pemakan jiwa dapat dikatakan sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di seluruh domain pemakan jiwa, tetapi bahkan seorang jenius seperti dia hanya memadatkan 8 lapisan istana spiritual di awal. Jumlah lapisan istana spiritual tempat jiwa negeri dongeng dipadatkan tidak diragukan lagi akan membatasi batas yang dapat dicapai kekuatan jiwanya di masa depan. Meskipun penguasa pemakan jiwa awalnya memadatkan istana spiritual 8 lapis, tidak peduli apapun, dia tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, dan dia bahkan tidak dapat menginjakkan kaki di alam perjalanan spiritual. Dan pada saat ini, Xiao Yan benar-benar membuat sketsa istana spiritual lantai 9, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa potensi orang ini di masa depan akan lebih mengerikan daripada dirinya sendiri. Xiao Yan baru saja selesai memadatkan lantai 9 istana spiritual, ketika 2 untai kekuatan jiwa tiba-tiba mengalir ke istana spiritual, memenuhi lantai pertama istana spiritual dalam waktu singkat. Lantai 9 istana roh secara mengesankan melambangkan 9 tingkat jiwa negeri dongeng, dan lantai pertama Xiao Yan begitu mempesona sekarang, yang merupakan bukti mengesankan bahwa orang ini tidak hanya telah menembus jiwa negeri dongeng, tetapi bahkan telah mencapai puncak awal tingkat virtual negeri dongeng. Ini dapat membuat penguasa pemakan jiwa merasa malu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan duduk di tanah dengan pantat di punggungnya, terengah-engah. Jelas, tindakan yang tampaknya sederhana tadi menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa Xiao Yan. Puncak awal negeri ajaib dari level Void lumayan. Dan penguasa pemakan jiwa juga tertawa saat ini. Hehe, mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum senang. Sekarang kekuatan jiwanya telah mencapai negeri dongeng, apotekernya sendiri dan tingkatan lainnya juga telah menembus tingkatan peri secara alami, dan sisanya hanya masalah waktu dan bahan obat. Jiwa negeri dongeng, alkemis tingkatan peri, jika salah satu dari identitas ini dilepaskan, saya khawatir itu akan menarik kekuatan tirani. Baiklah, kamu perlu mengatur napasmu terlebih dahulu, ada beberapa masalah pribadi yang harus ditangani. Dan teknik penempaan tubuh kristal darah naga tanahmu dan melahap jiwa petarung juga harus berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah Master Soul Eater selesai berbicara, dia melihat lapisan bawah Pulau Ichevire. Ya, mendengar ini, Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya, dan kemudian perlahan-lahan memulihkan semangat juang dan kekuatan jiwanya. Lantai 3 Pulau Es dan Api. Menggerutu, tidak, kamu harus pergi dan melihat apa yang sedang dilakukan pria di lantai 8. Hanya pria dengan kekuatan api suci yang bisa meringankan rasa sakitku. Bahkan jika dia membayar harga berapapun, dewa itu bersedia. Bagaimanapun, rasa sakit yang tidak manusiawi seperti ini terlalu menyiksa. Penjahat di lantai 3 perlahan mengucapkan sepatah kata. Lantai 3 ini berbeda dari yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Tempat orang jahat di penjara adalah pegunungan yang sangat besar. Di gua-gua di puncak pegunungan, suara rantai bergema, dan kemudian gas hitam perlahan menembus. Setelah melewati lantai 3, dia dengan cepat bergerak menuju ruang tempat Xiao Yan berada di lantai 8. Ya, apa? Dan orang-orang jahat di lantai 3 disegel dan dipenjara, jadi tentu saja mereka tidak bisa pergi dengan mudah, tetapi pada level mereka, mereka secara alami dapat menyebarkan sedikit kekuatan untuk meninggalkan tubuh mereka, sehingga pergi ke lantai 8 alih-alih diri mereka sendiri untuk mencari tahu. Paling banter, itu akan tetap melewati ruang pelindung setiap lantai. Energi hitam yang dilepaskan oleh orang jahat lapis ketiga baru saja melewati ruang pelindung lapis ketiga, dan segera ditemukan. Oleh pelindung lapis ketiga, ruang pelindung di lantai 3 adalah 1000 lautan bunga yang tak tertandingi luasnya. Di lautan bunga, wanginya harum, dan semua jenis bunga bertunas, tetapi bunga-bunga yang tampaknya tidak berbahaya itu dipenuhi dengan ancaman yang mematikan. Monyet bumi, jangan buang waktumu. Di ruang pelindung lapis ketiga, suara yang agak lembut terdengar perlahan, dan kemudian seberkas cahaya perak langsung melilit hitam. Namun,
Setelah cahaya perak melilit ki hitam, aura di atas ki hitam tiba-tiba menjadi lemah. Bulu emas dan bicandi, jangan pergi terlalu jauh. Dan karena sangat lemah oleh cahaya perak, gas hitam kera yang sekarat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Lantai ketiga ini berada di bawah yurisdiksi raja ini, bagaimana kamu bisa sombong? Jin Yu Bicandi tidak muncul, tetapi suara yang menyenangkan terus bergema di lautan bunga. Jika bukan karena dewa yang terperangkap oleh segel dan tidak dapat datang, aku khawatir kamu sudah jatuh ke tanganku. Suara monyet bumi datang dari udara hitam. Monyet bumi, jika bukan karena kekuatan semangat juangmu, aku khawatir tubuh manusiamu akan disegel dan dimusnahkan. Jin Yu Bicandi berkata sedikit. Kalau begitu, tabrakan. Saat berikutnya, di atas udara hitam, sesosok raksasa muncul, dan kemudian tiba-tiba lari dari ruang penjaga lapis ketiga. Kemana kau lari? Melihat ini, Jin Yu Bicandi masih belum muncul, tetapi dengan pukulan acak, ki hitam itu akan menghilang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu salah perhitungan, tetapi dia masih berhasil mengeluarkan sedikit kekuatan. Sepertinya sesuatu terjadi pada murid hantu bermata 3 di lantai 8. Hanya saja aku tidak tahu apakah aura api suci yang baru saja muncul itu benar atau salah. Dendam perlahan keluar, dan kemudian suara bulu emas dan bicandi menjadi tenang, dan lantai 3 menjadi tenang lagi. Pada level mereka, sulit untuk memiliki apapun untuk memotivasi mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bermeditasi dan berkultivasi, mencoba mencapai puncak. Tetapi saat lantai 3 mendapatkan kembali ketenangannya, begitu pula lantai 2. Iblis kegelapan, apa yang ingin kau lakukan? Di ruang pelindung di lantai 2, tiba-tiba berdiri sosok raksasa, lalu berteriak pada aura jahat di depannya. Huan Lin Jiao bermata biru, kau dan aku telah bertarung di sini selama ribuan tahun, apa maksudmu? Hari ini aku menyadari bahwa seseorang memasuki pulau es dan api, dan aura manusia itu sangat mirip denganku. Aura jahat di lantai 2 berkata perlahan, kau milik manusia, tetapi hatimu gelap, bahkan aku tidak malu padamu. Jika kau ingin meninggalkan ruang pelindungku, kau bisa mengalahkanku. Hantu bermata biru Lin Jiao tidak berbicara omong kosong dengan iblis kegelapan gelombang secara langsung. Saat ini, ruang pelindung lapis kedua ini adalah gunung besar yang berdiri tegak. Gunung itu tidak bergantung pada langit. Seekor naga besar dengan kepingan unikorn perak di tubuhnya melihat ke bawah dan menatap dengan ganas. Menghadapi masa udara hitam di depannya. Nama Jiaolong adalah King Yan Huan Lin Jiao, dan itu juga merupakan eksistensi terkenal di alam binatang jiwa. Bahkan Jiaolong ini memancarkan aura suci berwarna cian. Di pupil itu, ada warna biru kehijauan yang sangat pekat yang perlahan memancarkan perkiraan. Jika sesuatu terjadi hari ini, aku tidak akan menemanimu bermain. Dan iblis-iblis gelap itu juga tahu bahwa metode penyebaran napas tubuh utama ini sangat menguras tenaga bagi orang-orang jahat mereka, belum lagi kekuatan yang tersebar dari tubuh utama, bagaimana mungkin itu adalah lawan Guardian. Hancurkan aku. Saat berikutnya, suara iblis-iblis gelap itu perlahan-lahan keluar dari masa udara hitam. Bum bum bum, ledakan, tiba-tiba ini menyebabkan semburat rasa jijik di pupil biru dari hantu biru Lin Jiao, dan kemudian ekor Jiao tiba-tiba menginjak dan meninggalkan gunung. Bukannya iblis bermata biru Lin Jiao takut, tetapi fluktuasi yang sangat jahat ini membuat iblis bermata biru Lin Jiao cukup menyebalkan. Hei, itu sangat bagus. Melihat aura jahat yang terpancar dari ledakan itu membuat hantu bermata biru Lin Jiao tercengang, iblis kegelapan tertawa. Tetapi hantu bermata biru Lin Jiao tidak menemukannya, dan ada napas yang sangat lemah di tengah ledakan itu, perlahan menuju lapisan luar pulau es dan api. Pada saat ini, roh-roh jahat di lantai 2 dan 3 semuanya memiliki tujuan mereka sendiri dan pergi menuju lantai 8 tempat Xiao Yan berada. Tetapi lantai pertama pulau es dan api secara mengejutkan sunyi.